Oke, pemirsa, kembali lagi dengan saya Jun Siangga, salam Lexstar Channel. Hari ini, siang ini saya berbangga sekali ketemu sahabat lama saya, Bapak Jimmy Simanjuntak atau Dr. Jimmy Simanjuntak, SHMA. Beliau adalah teman seperguruan saya di S1 FAUKI di kampus tercinta kita di sini ya Bang ya, Sini, di Salemba. iya. Kami dari 2000 sampai 2004 ya Bang ya? 2004. 2004 sampai sekarang 2020 udah 16 tahun Bang. 16 tahun ya. How long to see ya Bang ya? Apa kabar Bang? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Corona aman ya? Aman, alhamdulillah. Berarti kita orang yang fatty boy kuat ya dari corona ya? Kita punya kandungan imun yang besar. Besar sekali ya. Oke. Saya sekali lagi ngucapin selamat nih Bang. Terima kasih, terima kasih. Abang udah terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kurator Pengusaha Indonesia, AKPI, yang luar biasa menggantikan perjuangannya Bang James Purba ya Bang ya? Yes. Tentu AKPI ini suatu organisasi profesi kurator dan pengurus yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Oke, karena betul. berdiri sejak awal undang-undang kepailitan itu ada di Indonesia. Berarti banyak asam garam di 12 tahun di kurator yang nggak jadi Ketua Umum Bang ya? Kurang lebih begitu. Waduh, luar biasa Bang. Oke Bang, ini kayaknya saya udah ada kelihatan nih pengusaha kita nih, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Dia juga Dewan Penasihat IPMI, Bapak Insinyur Kawirawan. Selamat datang Bang. Halo, namaste. Salam corona ya Bang ya. Alah. Saya diapit satu ketua AKPI, satu pengusaha nih. Jadi saya mau mempertemukan antara pengusaha sama kurator nih. Pas nih kan topiknya nih. Ya. Itu namanya pucuk dicinta ulang tiba. Waduh. Iya. Oke Bang, kembali lagi nih Bang, pengen nanya nih Bang, kita kembali ke topik Bang. Jadi tadi sebelumnya ada sesi berikutnya sama Profesor Tumanggor, dia ahli dari hukum investasi, hukum perusahaan, pasar modal, ya kan? Dia juga seorang saksi ahli. Nah, jadi kita bahas tentang investasi dan ketenagakerjaan. Sedikit membahas tentang suatu kebangkrutan, tapi yang ahlinya bangkrut pilot ya pasti suka kurator ya Bang ya, ya kan? Nah, gimana menurut pandangan Abang nih tentang efek ini bagi pengusaha, bagaimana ini dampaknya Bang? Ya, memang kalau bicara pada masa pandemi ini, saya rasa hampir semua pengusaha, pelaku usaha di negara kita ini mengalami kesulitan. Ya, kesulitan yang paling utama itu mereka dalam transaksi, ya, perdagangan yang mereka lakukan itu nggak berjalan. Ya, karena baik yang mau ekspor, tempat negara penerimanya juga belum bisa menerima itu. Atau yang jual di dalam negeri juga belum ada kemampuan beli dan lain sebagainya. Tentu ini akan mengakibatkan likuiditas dan cash flow dari pengusaha dan pelaku usaha itu sendiri. Nah, akibat dari keadaan itu akan mempengaruhi kelangsungan usaha atau going concern dari bisnisnya. Nah, sementara kalau perusahaan itu dilakukan suatu operasional karena pinjaman uang dari bank, dia tetap harus membayar pokok dan bunga, ya, gaji, kos operasional karyawan dan lain sebagainya, kos produksi, gitu loh. Nah, ini yang saya pikir dalam masa pandemi ini kita akan memberikan satu pengertian kepada pengusaha kita bahwa ada kok solusi, ya, yang bisa ditempuh sehingga tidak membuat usaha itu sampai mati lah, sampai berhenti gitu. Oke Bang, bentar ya Bang. Saya mau alihkan sebagai yang nyata nih, Ya. perwakilan dari pengusaha nih. Abang kan sebagai Wakil Ketua Kadin Jakarta ya Bang ya, dari Indonesia. IPMI, Indonesia ya, dari IPMI juga. Gimana ini Bang? Keluhan-keluhan teman-teman pengusaha gimana ini Bang? Ya. Karena efek pandemi kayak gini Bang. Ya. Apalagi semalam nih, 19 Mei 2020 ini, Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan katanya akan memperpanjang lagi nih sampai 4 Juni nih. 2 minggu lagi nih Bang. Ya. Bagaimana ini pengusaha nih, teriakan pengusaha coba? Kita lontar biar pemirsa tahu nih. Ya. Ini nyata langsung nih. Nggak ada rekayasa Bang ya. Ya, Coba ya. teriakan pengusaha gimana Bang? Jadi Bung John, Ya Bang. pengusaha di Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia, Ya Bang. itu ibaratnya seperti kayak film Susana zaman dulu, Oh Susana. yaitu bernapas dalam lumpur. Widih. Jadi dia pengen hidup, tapi dia sesak nafasnya. Mau mencari udara, tapi terhambat oleh yang namanya lumpur. Nah, jadi teman-teman mengistilahkan di sini pengusaha sekarang berhadapan dengan yang namanya shadow enemy. Shadow enemy Bang ya. Jadi musuh yang tidak terlihat. Yeah. Kita mau berteriak, siapa yang diteriakin? Kita mau mengeluh, kita mengeluh ke siapa? Yeah.
ya, semuanya tiba-tiba menjadi stuck. Iya. Semuanya tiba-tiba menjadi hanya berdiri saja, tidak bisa moving kemana-mana. Ya. Hal yang simpel saja ya, Bung John. Prinsip daripada orang berbisnis itu adalah berdiskusi, bertemu, mendiskusikan sesuatu. Tentu anjuran pemerintah WFH, work from home, bisa dilakukan. Namun yang namanya orang Indonesia, karakteristik orang Indonesia ini adalah bisnis ini kalau tidak bertatap muka kita tidak bisa. Kita ini mau deal, mau bagaimana mau deal? Ya. Hah? Kita tidak biasa untuk by phone, lihat kamera. Orang Indonesia sukanya adalah kita berdiskusi, berdebat untuk mencari suatu titik temu. Kebenaran Hal yang langsung ya, Bang, ya? simple itu aja tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Ini salah satu menghambat. Yang kedua, ciri daripada seorang pengusaha di sini adalah melakukan suatu mobilisasi yang tinggi, satu tempat ke tempat yang lain. Satu contoh, kita mau ke Maluku atau kita mau ke Kalimantan Timur untuk kita punya site, tidak bisa. Nah, dan juga masih hambatan-hambatan yang lain yang dialami oleh hampir semua pelaku usaha di sini. Ya. Mungkin WFH bisa dilakukan untuk suatu jenis bisnis tertentu saja, atau yang sifatnya adalah birokrasi, yang sifatnya adalah bukan yang terlalu fundamental, bisa dilakukan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya, karena pengusaha jenisnya macam-macam. 80% pengusaha di Indonesia ini harus bertatap muka memang, tidak bisa nggak bertatap muka. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan kondisi pandemi ini, semua orang keluhannya sama. Keluar uang terus, tidak ada uang masuk. Ya. Kemarin Bung John juga telepon saya, aduh Bang bagaimana Bung ini? Saya keluar uang terus, uang nggak ada masuk. Tidak hanya Bung Joni saja. Siap. Semua pengusaha mengalami seperti itu. Ya. Rabaan kami di sini, mungkin ada Pak Kurator di sini, mungkin saya mau tanya nanti. Kondisi ini kalau berlarut-larut tidak memberikan suatu lingkungan yang bagus bagi jalannya usaha di Indonesia. Dan ini saya katakan jauh lebih mengerikan daripada tahun 98. Wow, efeknya besar juga ya? Efeknya besar. Kenapa? Sedikit saya kasih gambaran di sini. 98 itu adalah kondisi chaos, tapi orang masih bisa keluar. Ya. Saya sama Bung Joni masih bisa ketemu. Saya sama Pak Jimmy bisa ketemu untuk membicarakan sesuatu. Mengkais-kais di luar masih bisa. Saat ini tidak bisa kita ngapa-ngapain. Ketemu pun tak bisa kita. Bicara pun kita terbatas dengan WFA. Nah, hal-hal semacam ini disadari dan tidak disadari ini akan menerpa dunia usaha. Dan ini mengerikan. Nah, kita diskusi dengan teman-teman, ini sangat mengerikan. Ya. Memang 8 skup bisnis yang mungkin bisa berjalan ya, tapi masih ribuan skup bisnis yang tidak bisa berjalan di sini. Ya. Nah, hal-hal inilah yang sangat menjadi momok dan kita hampir tidak tahu harus bagaimana ini. Ya? Orang yang jualan sate tidak tahu harus bagaimana jualan sate. Orang yang jualan nikel tidak harus tahu bagaimana. Orang yang melakukan suatu perdagangan tidak harus bagaimana. Solusinya bingung kita semuanya. Ya. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga tidak menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah pun juga tidak bisa diam ya? Memberikan solusi tentunya Ya, di sini. solusi. Nah, singkat cerita di sini Pak Joni, mungkin mengambung ada Pak Kurator di sini. Kami para pengusaha ini mengalami suatu kebuntuan di dalam mencari solusi. Ya. Ya. Yang mana pada akhirnya itu nanti hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Nah, apa itu? Pada saat cash flow terganggu, pada saat tabungan daripada pengusaha, tabungan usaha sendiri itu adalah terganggu, maka tidak ada jalan lain. Apakah pengusaha ini mengalami gangguan di dalam mekanisme bisnis atau sudah mau menjurus ke kebangkrutan lah ini. Ya, Nah, dua itu hal ya, ini Bang. yang ini kan, dua hal ini ya. Mungkin
Pak Kurator punya pengalaman yang bisa di-sharing kepada kami. Tapi sebelum ini Kira-kira Bang, apa? saya mau nanya nih Bang. Ah, Tadi kan Abang kan udah cerita ya soal itu Bang. Nah yang mau saya tanyakan dulu Bang, kira-kira berapa lama daya ketahanan cash flow tabungan finansial pengusaha ini yang kuat nih Bang? Berapa lama? Apalagi ini berpanjang ya Bung Jimmy ya, Iya. sampai 4 Juni rencananya Pak Anies ini. ya. Berapa lama kuat ini? Jadi begini Pak John, ini pertanyaan sangat bagus sekali ini. Mudah-mudahan pemerintah Ya, apa mendengar hal kuat? ini. Kan pemerintah terus-terusan kalau kayak gini nggak jalan-jalan perekonomian kita secara baik secara makro, apa mikro, UMKM dan lain-lain. Iya. Masa kita lebih parah lagi, nanti bangkrut semuanya, lebih parah dari 98, itu yang kita Ya. cegah kan? Ya. Bagaimana nih daya ketahanan para Ya. pengusaha nih, ceritanya nih? Baik Pak John. Jadi begini Pak Joni. Ini yang sangat dirasakan kengerian hal ini baik Ya, oleh UMKM. maksud saya nih. UMKM dan bukan hanya UMKM aja, pengusaha kelas menengah dan juga pengusaha kelas atas. Hampir sama. Pengusaha kelas atas dia sudah menutup pabriknya sebagian. Dia sudah merumahkan. Dari 10.000 karyawan 5.000 sudah dirumahkan. Ini Ya. salah satu contoh saya punya kawannya, garment ya. Untuk golongan menengah dia merumahkan karyawan yang ada di kantor. Untuk UMKM dia merumahkan dirinya sendiri, ya, dengan tidak melakukan suatu aktivitas kegiatan bisnis. Hal ini mengerikan sekali. Ya. Bung Joni tadi tanya seberapa kekuatan di sini. Ya, Jadi begini, Bung, kita bukan membahas orang lain di sini ya, kita mesti sendiri. Pengusaha Indonesia ini kalau boleh kan yang pengusaha yang kuat sekali juga bisa dihitung sama jari. ya, Kebanyakan pengusaha di sini adalah berjalan berdasarkan dengan learning saja dia, berjalan apa adanya dia, ritme daripada dia usaha. UMKM ya dia berjalan dengan dia jualan hari ini, dia berputar hari ini, esok dia jualan, berputar esok pula. Pengusaha kelas menengah pun sama, kan gitu kan. Nah, pernah diramal oleh salah satu kawan saya yaitu Pak Iwantono, Dr. Iwantono di sini bahwa kekuatan daripada pengusaha di sini maksimal 3 bulan. 3 bulan ya Bang ya. Hitung-hitungannya apa? Tentu pengusaha di sini adalah cash yang ada di dia punya perusahaan. Nah, cash ini kan bukan uang berhenti, uang kan di mana-mana di sini. Tidak mungkin kita tarik begitu saja. Nah, yang ada kita bleeding, kita keluarkan terus, tidak ada yang masuk. Nah, menurut perkiraan kami setelah Lebaran ini kita kan dimulai pandemi itu kan sekitar Maret ya. Ya, Ya. Ya, Maret, April, Mei. Ini puncaknya ini, Bung. Ya. Masih bisa lah bertahan hingga Lebaran. Bulan Juni, Juli. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini merupakan ancaman bagi pengusaha. Kalau ancaman bagi pengusaha berarti ancaman bagi perekonomian negara ini. wow. Ya. Ini jangan dianggap enteng ini. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, untuk itu pengusaha ini kan galau sekarang, ya, mulai level daripada UMKM, pengusaha menengah, pengusaha galau. Ya. Solusinya paling tidak dia bagaimana caranya menghindari yang namanya hutang. Pengusaha tidak jauh daripada yang namanya hutang. Ya. Kalau dia tidak berhutang, dia bukan seorang pengusaha. Oke? Dia rumah tangga. Rumah tangga juga berhutang dia dengan kartu kredit. Ya, Pengusaha basicnya dia juga berhutang. Tentu di sini momok yang dia takutin adalah yang pertama adalah cash flow. Jaminan cash flow dia tetap berjalan, yaitu income juga dengan outflow-nya harus seimbang. Yang kedua dia menghindari problema hutang ini. Ini yang krusial. Jika pengusaha ini bisa menghindari yang namanya problem hutang, maka dia akan bisa terlepas dari yang namanya momok kebangkrutan. Tapi kalau dia sudah tidak mampu lagi, bagaimana caranya untuk menangani teknik solusi berhutang yang baik dan cara mungkin dari penyelesaian kurator dengan dicoba baik. dia itu ya. Kalau dia tidak bisa itu berarti dia ada pilihan yaitu apa? Bangkrut. Bangkrut. Bangkrut pun juga harus diselamatkan bagaimana caranya bangkrut yang baik kan gitu kan? Ya. Kurang lebih itu Pak Joni. Ini event yang baik makanya dengan adanya rekan dari kurator ini paling enggak memberikan sharing kepada kami. Ya. Gimana menurut
Pak Kurator nih. Ya, jadi memang kondisi ini sudah bisa kita lihat bersama-sama, keadaannya kita rasakan. Sehingga saya memiliki satu solusi sebelum tadi dikatakan Pak Wirawan adalah kepailitan atau bangkrut. Ya. Undang-undang kita ada satu solusi yang dinamakan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Ya. Undang-Undang 37 tahun 2004. Di sana pasal 222 mengatakan baik debitor itu pengusaha ataupun kreditor itu boleh mengajukan melalui pengadilan niaga untuk bisa di-restructure atau direstrukturisasi hutang-hutangnya. Baik kepada bank sebagai kreditor separatis pemegang jaminan ataupun kepada kreditor-kreditor konkuren, dalam hal ini supplier, vendor-vendor. Bahkan juga misalnya bisa juga kita lakukan pembayaran gaji secara bertahap. Nah, mekanisme ini bisa disatukan di dalam satu lembaga yang namanya PKPU. Sehingga ini yang selalu kami sampaikan bagi para pengusaha yang saat ini memang perlu menata kembali kelangsungan usahanya. Kami yakin banget bahwa pengusaha itu perlu waktu, ya, dengan mudah-mudahan ya pemerintah bisa segera memberikan solusi keluar dari pandemi ini, entah berupa vaksin atau obat, sehingga perlu ada waktu untuk pemulihan. Nah, pemulihan recovery ini para pengusaha dan pelaku usaha ini saya yakin membutuhkan sedikit stimulan ya, artinya ya jangan juga dibebankan dulu kepada kos-kos yang terlalu berat. Nah, jadi solusi itu ada di dalam solusi PKPU, Pak Wirawan, ya, di mana dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai stimulus tadi, relaksasi pembayaran dan lain sebagainya, itu bisa jadi benchmark ya untuk kita bernegosiasi ulang, baik kepada bank, ya, kepada pajak bahkan juga diberikan pengurangan dan juga kepada para supplier. Ya. Nah, ini yang saya harapkan para pengusaha bisa melihat kesempatan baik ini dan memiliki satu pandangan yang positif bahwa undang-undang ini bisa menjadi solusi. Ya, dalam artian solusi memang tidak secara otomatis hutangnya jadi hilang, tapi setidaknya kewajibannya bisa direschedule. Ada grace period yang diberikan entah 1 tahun atau 2 tahun, sehingga dengan menata kembali usahanya dan beranjak bisa naik, maka dia bisa membayar hutangnya dan perekonomian kembali pulih dan kembali tumbuh. Itulah yang kita harapkan yang bisa berlangsung di kemudian hari. Gini, Yu tadi menjelaskan panjang lebar tentang untuk PKPU. Ini menarik sekali. Pertanyaan saya gini, Bang Dini, apakah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah dirasa cukup, atau perlu ada regulasi-regulasi baru yang update agar memperkuat proses PKPU, karena ini kan derivatifnya banyak, derivatif daripada ancaman kebangkrutan, kepailitan dan lain sebagainya, chaos di bidang sudut hutang piutang, ini pasti akan terjadi chaos nanti, pasti akan terjadi chaos. Menurut Bung Jimmy gimana? You sebagai praktisi kurator situ. Iya, jadi memang kalau PKPU ini nanti ujungnya adalah perdamaian, Pak. Perdamaian itu dicapai atas kesepakatan antara pengusaha, pelaku usaha dengan para kreditornya. Nah,
apa yang dicapai, apa yang disepakati, yaitu tadi bagaimana rencana untuk membayarnya ditunda berapa lama, konsep restrukturisasinya. Nah, dengan regulasi yang diterbitkan sebagai stimulus saat ini oleh pemerintah, relaksasi untuk pembiayaan, ya, pembayaran cicilan bank, lalu kemudian pajak, ya, dan beberapa stimulus lainnya tentang bea masuk dan lain sebagainya, menurut saya itu sudah sangat bisa dijadikan dasar untuk bisa pengusaha melakukan renegosiasi, gitu. Jadi kepada bank, ya bagaimanapun Anda sudah mengetahui kondisi saat ini, saya minta untuk cicilan saya restruktur untuk 5 tahun ke depan, mungkin saya minta grace period 2 tahun tanpa membayar bunga dan pokok dulu. Nah, dengan kondisi begitu, dialasi dengan peraturan yang telah diterbitkan pemerintah tadi, maka nanti akan disepakati di dalam forum PKPU tadi melalui di dalam pengadilan niaga, lalu disahkan dan mengikat menjadi undang-undang yang baru antara pengusaha, para pihak dengan para kreditor, gitu. Jadi kalau hal seperti ini dilakukan, Pak, saya memiliki keyakinan, ya, pengusaha tuh punya optimisme kembali. Dia tidak dirundung satu kekhawatiran yang berlebihan. Aduh, kapan pandemi selesai? Besok harus sudah bayar bunga bank, besok harus sudah bayar gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, jadi ada barrier-barrier yang jelas ya. Sudah ada. Pagar-pagarnya. Pagar yang jelas. Jadi begitu disetujui setahun misalnya grace period, oke, dia berpikir 1 tahun saya harus membuat produksi ini, ekspansi bisnis ini, sehingga usahanya makin growth dan dia bisa mulai membayar lagi kewajibannya. Nah, saya mau nanya nih, Bung Jimmy. Tadi kan ini kan Bung Jimmy bilang ini ujung-ujungnya untuk tercapai kedamaian. Ini bila mana deadlock? Misalnya saya debitur, saya minta tolong lah, ditunda lah negosiasi. Tapi kalau ditolak kemana? Ya. Apa nih, jadi pahit-pahitnya bagi pengusaha nih kan? Ya. Ini kan manisnya doang. Ya. Saya punya utang 1 T, tolong dong di renegosiasi diulangi di 5 tahun ini sekian. Nah kalau ditolak, ya. Macam mana nih Bung? Ya. Buat pengusaha biar tahu juga betul, Betul. Ya, jangan pahit manisnya doang Bung. Betul. Memang yang namanya mencapai suatu perdamaian Sulit, Bung. dengan ego masing-masing pihak itu tidak mudah. Iya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Betul. Ya. Kalau kedua belah pihak ini mendasari negosiasi itu dengan itikat baik, Ya. bukan untuk memenangkan diri sendiri, dalam pengalaman saya 12 tahun menjadi kurator itu bisa tercapai, ya. Tapi oke, tadi Bang Joni mengatakan seandainya tidak tercapai maka bagaimanapun keadaannya menjadi pailit. Debitur tersebut akan masuk ke dalam kondisi pailit di mana usahanya akan berhenti, ya, kalau memang tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan going concern oleh kurator. Yang dilakukan kurator adalah membereskan harta-hartanya, menjual harta-hartanya, lalu dibagi kepada para kreditor sesuai dengan kapasitas dan tingkatan dari kreditor yang telah mendaftar. Kurang lebih seperti itu. Bung Jimmy. Jadi bagi pengusaha harus hati-hati juga dalam PKPU-kan diri sendiri, ada di PKPU-kan orang lain, pihak lain. Kalau tadi gagal dari niat baik tadi untuk perdamaian, negosiasi, tiba-tiba pailit. Bunuh diri namanya. Nah, itu. Setahu saya 45 hari ya, Bung ya? Betul ya? PKPU sementara 45 hari, PKPU tetap 270 hari. Nah, jadi kalau gagal, cekek pailit, jual desa asetnya. Gimana nih? Biar pengusaha nggak ketakutan. Ya, bagaimanapun Benar ya, itu, betul. bagaimanapun itu suatu hal yang tidak mungkin dihindari, Bang Joni. Ya, baik tidak mau pailit atau dipailitkan orang itu keadaan yang pasti harus dihadapi. Jadi, kalaupun kita tidak menempuh upaya PKPU, nggak mungkin ada pihak yang mau terus menagih utang tidak ada kepastian. Mungkin dia pasti akan menempuh upaya hukum dengan mempailitkan. Jadi selalu itu adalah konsekuensi yang pasti kita hadapi sebagai seorang pengusaha. Berarti gini, mungkin saya bisa ini. Berarti untuk sesi berikut ini, Bung Jimmy kalau masih berkenan nih, saya undang di narasumber nih. Berarti bolehlah kita bikin untuk judul berikutnya nih ya, izin ya, dari segi pengusaha ya, strategi itu untuk melaksanakan PKPU. Berjalan bisa saja. Damai. Bisa saja. Ya kan? Cocok. Bisa. Benar nggak Bang ya? Betul. Ya kan? Karena itu suatu solusi yang strategi jitunya nanti, kami jangan bicara sekarang. Bisa. Terus saya mau nanya nih. Dari ini kita bicara ini, kira-kira nih kalau udah selesai nih Covid, ya mudah-mudahan kita berdoa ya, Covid selesai ya.
berapa lama sih kira-kira pengusaha ini bisa merecovery kembali tabungan finansialnya kembali lagi gitu loh. Ya. Bagaimana dari segi pengusaha nih? Ya. Misalnya Pak Anies bilang 4 Juni ya, semalam udah ngomong 19 Mei kemarin. 4 Juni oke, pengusaha udah mulai lagi nih, mulai bagaimana caranya memulihkan keuangannya kembali. Ya. Kira-kira berapa lama pulih tuh Ya. dari segi pengusaha? Jadi gini, Bung Joni ya, memang tidak bisa diformalisasikan secara fix. Ya, Itu tergantung daripada jenis usaha. ya, Ya. Jenis daripada jenis usaha, tergantung daripada besar kecilnya skala usaha itu, dan tergantung daripada jam terbang daripada pengusaha tersebut. Oke. Masing-masing karakter ini mempengaruhi cepat tidaknya seorang pengusaha ini untuk merecovery. Mudah-mudahan. Jadi begini, kesulitan daripada pandemi ini akan hanya kesulitan untuk berinteraksi. Karena kesulitan berinteraksi, ekonomi mandek, lockdown. ya. Segala hajat hidup Aktivitasnya. orang banyak semuanya lockdown semuanya, tanpa terkecuali. Kunci dia. Nah, ini yang membuat terkunci semuanya. Nah, jika memang lockdown ini sudah tentu dengan pengawasan WHO dan juga dengan pemerintah Indonesia, segera untuk dilepas lockdown ini, recovery daripada pengusaha secara normally 1 bulan 2 bulan dia sudah bisa merecovery. Oh, 1-2 bulan ya. Dengan automatically, pengusaha itu kan punya sense of business ya. Dia punya yang namanya autopilot dalam dirinya untuk mencari celah, mencari jalan. Menyelamatkan diri ya, to survive ya. Tapi tentunya Bang Joni, hal ini tergantung daripada karakter bisnis itu sendiri. Tergantung daripada kepiawaian pengusaha itu. Tergantung daripada besar kecilnya jenis usaha itu. Ya. Singkat cerita di sini adalah jika lockdown ini memang segera diakhiri, maka pengusaha juga untuk segera bebas dari bayang-bayang untuk gantung diri ini. Istilah saya, tanda petik ini ya, gantung diri dalam arti ini sudah tidak tahu apa yang dilakukan. Karena sekarang menuju ke arah sana. Nah, tentunya di sini pengusaha mungkin banyak, mungkin akan berkonsultasi dengan para kurator untuk mencari solusi kan. Karena yang ada ini nanti di pasca pandemi ini adalah chaos, Pak. Chaos dalam arti tentu antara satu pihak dengan pihak yang lain, pemberi hutang dan yang diberi hutang, itu supplier dan apa namanya ini principal kan gitu kan. Semuanya akan terputar di situ. Nah, pasca pandemi ini yang terjadi adalah pembenahan internal pengusaha itu sendiri. Tanpa itu dibenahi, keniscayaan untuk bangkit lagi agak susah menurut saya. Menurut saya kayak begitu, Pak. Jadi cepat tidaknya kita merecovery itu adalah menurut saya kuncinya adalah seberapa besar untuk mensolusi tentang penyelesaian problem yang timbul itu. Ya, kita berharap semoga para pengusaha udah bisa menyiapkan langkah-langkah ya, untuk dari bangkrut ya Bang ya. Oke, mungkin cuman saya pengen mungkin perlu tanya sama Bung Jimmy ya. Bangkrut pengusaha paling tidak suka adalah kebangkrutan tentu ya, karena ini rentetannya panjang. Maksud saya bangkrut yang soft landing itu bagaimana yang bisa ini kan gitu kan. Apakah bisa dijawab apa di sesi berikutnya? Atau sesi berikutnya ya. Jadi bangkrut tapi yang soft landing kan. Tentu kan ada itu kan. Tadi strategi itu dalam PKPU dan kebangkrutan soft landing jadi kan. Oke. Mungkin untuk akhir sesi ini Bang Jimmy mungkin ada yang bisa disampaikan atau apa kesimpulan Bung Jimmy ini tentang efek kita yang pandemi COVID-19 ini, investasi yang tadi Profesor Tumanggo bilang investasi menurun 70-80%, benar ya? Betul. Oke, ya kan, tenaga kerjaan kita berantakan, pekerja dirumahkan, PHK di mana-mana udah berapa juta ya kan? Pengusaha udah teriak-teriak ya Bang ya. Bagaimana nih? Mungkin kesimpulannya dari Bung Jimmy sebagai kurator atau sebagai lawyer atau seorang
pengajar akademisi gimana? Ya baik, Bang Joni. Jadi saya pikir tidak ada satu pihak pun, satu orang pun di dunia ini yang bisa memprediksi kenapa virus corona itu datang dan kapan. Tuh. Ya, sehingga karena tidak bisa memprediksi itu, tidak ada persiapan. Ya. Oke. Tapi sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa kita bisa segera keluar dari permasalahan wabah pandemi ini. Ya. Sebagai orang yang memiliki intelektual dan pengetahuan dan juga pengalaman, saya yakin bahwa keadaan bangsa ini juga berangsur akan kembali pulih. Ya. Sehingga yang kita harus pikirkan sekarang adalah bagaimana jembatan menuju ke arah pemulihan. Ya. Jadi kembali sebagaimana yang tadi saya sampaikan, para pelaku usaha yang saat ini dalam keadaan cash flow-nya sulit, ya, bagaimana menyelesaikan kewajibannya kepada banyak pihak. Nah, PKPU adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh agar terjadi kepastian buat mereka. Berapa lama sehingga kira-kira waktu yang diberikan oleh para kreditor untuk mereka bisa kembali menata usahanya. Nah, dari situlah mendapatkan satu ya imun baru, vitamin baru untuk bisa semangat mengembalikan keberhasilan dan kejayaan dari usahanya. Dan dengan begitu, maka kita yakin perekonomian kita akan semakin baik. Kayak Bu Jimmy, pertanyaan terakhir saya. Nanti sama mungkin pertanyaan saya ke Bang Wirawan sebagai pengusaha. Saya mau nanya nih, sebagai kurator lah ya. Menurut Bung Jimmy kan kita udah tahu nih, banyak nih pendapat, Bang Hotman ngomong A, Pak Mahfud ngomong B, Pak Hikmawan beda lagi. Ini yang Kepres 12 2020 Bang Jimmy kasih tahu tentang bencana nasional non alam. Saya mau nanya pendapat aja nih. Pendapat kan bebas ya. Ilmu hukumnya bebas ya Bang ya. Gimana ya? Apa setuju nih Kepres 12 2020 ini yang diperdebatkan ini merupakan force major bagi seorang debitur atau bagaimana menurut Bung Jimmy sebagai ketua AKPI lah, ketua umum AKPI, gimana? Ya. Definisi force major saya rasa hampir semua ahli hukum akan mengatakan hal yang sama. Betul. Adalah sesuatu keadaan di luar kemampuan setiap pihak. Ya. Karena kalau sesuatu bisa saya prediksi, oh sana akan tertutup, berarti bukan force major. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi maka masuk ke dalam kategori force major. Force major sejak zaman kita kuliah ke sekarang ini berkembang begitu pesat. Betul. Force major antara lain yang berkembang adalah regulasi pemerintah. Bisa juga itu dikatakan force major karena yang tadinya berbisnis dengan regulasi lama, muncul regulasi baru yang menghambat dari perjalanan bisnis itu. Nah sehingga kalau tadi pertanyaannya apakah Kepres tentang wabah ini menjadi alasan untuk force major, secara eksplisit memang itu force major. Secara eksplisit ya. Ya, tetapi bukan berarti sebagaimana saya kutip pendapat Prof Mahfud dalam hal ini, bukan berarti itu adalah escape clause untuk menghilangkan kewajiban. Sepakat saya. Artinya force major itu adalah kondisi yang membuat orang tidak bisa melakukan kewajibannya, tetapi kewajiban apa yang dia miliki harus tetap dia penuhi. Mungkin setelah keadaan itu bisa berangsur lebih baik. Maka saya sampaikan tadi, untuk menjembatani keadaan itu sampai dengan waktu yang kita bisa perkirakan tadi, PKPU adalah solusinya. Bernegosiasikannya. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan, Kepres 12 tahun 2020 ini secara eksplisit merupakan force major, tapi tidak menghilangkan prestasi tanggung jawabnya. Iya, pasti. Tapi tetap dilaksanakan, tapi yang mohon untuk diregularisasi lah, untuk bisa berdamai, ya kan, diregularisasi. Oke ya? Oke. Menurut pengusaha nih, oke kesimpulan dulu deh. Apa mau jawab force major, apa mau kesimpulan dulu, Bang? Force major dulu ya. Oke, nyambung dulu, oke. Bagaimana ini menurut pengusaha nih? Jadi begini. Apa di force major aja lah? Kemarin kan saya ingat waktu kita makan seafood Bang, buka puasa. Ini force major bukan nih John, ya kan? Gitu ya, ingat ya Bang kan? Makan 2 ikan bakar ya kan? Gimana tuh Bang? Kasusnya jadi ya. Jadi gini Bung Joni, kali ini saya sepakat dengan Bung Jimmy di sini. Tentu pengusaha harus mempunyai integritas. Ya. Inilah integritas pengusaha Indonesia ini diuji di sini. Ya. Kalau pengusaha mungkin mau gampangnya aja ya kepingin ini force major saja supaya ini dihilangkan semuanya, kan begitu kan? Pengusaha jujur buat ini ya. Mau dihilangkan aja supaya tidak ada pening-pening kepala ini kali, bikin pening awal aja kan gitu katanya. Cuman sebagai seorang pengusaha dia harus mempunyai integritas.
dia harus punya tanggung jawab moral akan perbuatan yang dia lakukan. Iya. Karena ini adalah menyangkut pekerjaan. Iya. Saya sudah membuat kopi, maka saya bertanggung jawab. Jika kopi ini manis atau pahit, enak atau tidak. Betul. Kita harus siap untuk dikomplain. Bahwa perlu adanya suatu penyesuaian terkait dengan adanya definisi force major itu tadi. Saya sepakat dengan Bung Jimmy, ada solusi yaitu dengan jalan Organisasi lah. PKPU itu PKPU. tadi. Itu hanya satu-satunya jalan yang mungkin saat ini hanya itu mungkin ya. Iya. Bang, ya, hanya itu ya. Iya. Memang pengusaha kalau mau menjerit Bang. Sangat menjerit kita ya. Sudah tidak dapat duit, kita diperkosa lagi oleh hutang, kita diperkosa lagi oleh keadaan. Pening sekali. Itu tadi yang saya katakan, kita ini berhadapan dengan shadow enemy. Kita nggak jelas ini musuh Nggak kita ini kelihatan apa. siapa bang ya? Ya toh? Apa sebetulnya ini? Ya, makhluk apa yang menyerang kita ini? Nah, sehingga di tengah-tengah seperti ini ya tidak ada kata lain. Kita mendekatkan diri sama Tuhan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Berhati-hatilah di Mengambil dalam suatu melangkah, mengambil suatu kebijakan apapun. Boleh dikatakan saat ini tidak mengambil kebijakan itu sudah luar biasa bagus. Tetap berdiri itu sudah luar biasa bagus. Usahakan tetap berdiri, tegak, walaupun tidak melangkah maju, tapi tidak mundur. Nah, yang terakhir di sini sebagai seorang beriman, tanya Bung Jimmy, ya tidak ada kata lain bahwa ada kuasa yang lebih besar di antara manusia ini, yaitu kuasa ilahi. Amin. Nah, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan supaya tetap membimbing kita. Nah, manusia hanya bisa berharap, bisa berencana, tapi kita kembali lagi kan? Iya. Nah, Sang Maha segalanya ini kan. Khalik, ya. Sang Maha berpikir, Sang Maha pemberi jalan. Karena apa? Kita dapat semuanya ini dari beliau ini semuanya. Dari Amin, beliau. Nah, amin. Saya gitu, Bang. Oke, mungkin Tapi ngobrol-ngobrol ini harus dilanjut itu. Yang tadi yang saya bilang tadi itu. digandung. Soft landing itu Soft tadi. landing. Pasan jadwal bisa di-booking nggak nih? Hah? Apa harus dihubungin sekretaris Bisa nih? nanti. Kebetulan sekretaris Pak Jibi ini dulu teman PKPA saya. Iya. Saya kaget di email, yang email teman PKPA. Iya. Oke, emang kembali lagi dunia sempit. Oke. Oke, mungkin Bang Iwaran terakhir nih. Terakhir mungkin Bang Iwaran bisa sebagai Waketum Kadin Indonesia, sebagai Dewan Pakar IPNI, ya juga sebagai salah satu pengusaha properti nasional, mungkin ada bisa disampaikan ke teman-teman pengusaha atau teman-teman di Kadin atau apa gimana Bang? Sampai mereka nonton Bang? Ya, mungkin saat ini yang dirasakan oleh pengusaha adalah sama, yaitu kegalauan dan kegalauan, kebuntuan dan kebuntuan. Tapi semuanya ini adalah pasti ada hikmahnya. Semua yang kita terima ini tentu ada maksud di balik ini. Tidak mungkin suatu kondisi yang diberikan oleh Tuhan tanpa maksud. Nah, maksudnya apa? Kembali pada masing-masing diri kita sendiri. Amin. Ya, kita melihat dari sisi mana, kita menganalisa dari sisi mana, tergantung bisnis yang kita jalani, tergantung diri kita sendiri. Hanya satu, kita saling mengingatkan, saling mendoakan, dan harus tetap waspada. 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 Oke. Tidak ada kata lain, Tidak hanya ada kata lain. waspada. Jadi Supaya kita tidak masuk dalam jurang kebangkrutan, Bangkutan. jurang keterpurukan, dan itu tadi cikal bakalnya hutang lalu menimbulkan suatu masalah yang chaos. Chaos ya. Karena hutang ini berpotensi untuk mengkeoskan pengusaha. Oke. Saya rasa gitu Bung Jani. Mungkin dari Bung Jimmy sebagai Ketua AKPI ada mau disampaikan oleh pemirsa Lexuta Channel? Ya tentu kembali saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia sangat berharap bahwa para pelaku usaha bisa mengambil suatu langkah yang menjadi solusi. Dalam hal ini karena yang kami sampaikan PKPU adalah solusi, maka kami sangat meyakini dengan PKPU ini maka para pengusaha bisa keluar dari satu kekhawatiran yang mendesak di saat ini, sehingga punya waktu untuk kembali menata usahanya. Demikian. Oke, pemirsa, diskusi sangat menarik sekali ya, suatu kebangkrutan ya. Tapi yang mungkin yang kita harapkan ya, Bang Wirawan ya, kurator ya, Bang Jimmy,
supaya tidak terjadi lagi chaos kebangkrutan kepilitan tahun 98 atau lebih parah lagi nanti kan. Semoga efek pandemi ini, COVID-19 ini bisa segera berakhir, bisa segera beraktivitas kembali kegiatan usaha ya Bang ya. Betul. Terus supaya perekonomian makro maupun mikro bisa pulih dalam sebulan 2 bulan ya Bang ya. Oke. Nah, nanti akan ada ya, sepakat ya Bang ya? Bersedia Bang ya? Ya. Oke, kita akan ada satu pembelajaran ilmu hukum baru, yaitu strategi Jitu melakukan regulasi melalui PKPU. Oke, dengan narasumber tetap Ketua Umum Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia, AKPI, Bung Jimmy Simanjuntak. Nah, kalau bisa saya akan undang salah satu Bang, anggota Abang mungkin, Dewan Pakar, abang saya yang tercinta, bila mana bersedia, Bang Hotman Paris Tapea, untuk bisa hadir dalam diskusi ini Bang ya. Oke. Saya Johnny Sinaga, mewakili Eksutas Channel, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.